Nama saya Yus Sigit Kusnandrianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Dek 1 tahun 2025 LPTK SD 4 Santo Fransiskus Asisi Semarang. Kali ini saya akan mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti fase B kelas 4 semester genap di SDN 30 Lada, Kecamatan Nontaman, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema menghormati orang tua. Sekarang saya akan mempraktekkan cara materi ajar kepada peserta didik dengan penuh semangat. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baik. Luar biasa. Apa kabar? Sehat. Luar biasa. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Temanya menghormati orang tua, ya. Sebelum belajar kita doa dulu, ya anak-anak. Siapa yang membawa doa silakan maju ke depan. Amin. Terpujilah Engkau yang Bapa dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, kami mohon Tuhan. Terima kasih ya yang telah berdoa. Kita langsung saja belajar, ya. Apa tema tadi yang Bapak yang sudah jelaskan tadi? Menghormati orang tua. Bagus. Kemudian Bapak jelaskan tujuan belajar ini, ya. Peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua, serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik bisa menyebutkan bahwa menghormati orang tua merupakan salah satu dari 10 perintah melalui diskusi dengan jemputan yang tepat, ya. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan pentingnya menghormati orang tua sesuai 10 perintah Allah melalui diskusi kelompok dengan jelas. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap menghormati orang tua melalui cerita pengalaman pribadi dengan jujur. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pelajaran kita berikutnya, Bapak mau ingin ada pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apakah kamu masih ingat 10 perintah Allah? Masih. Yang kedua, menghormati orang tua bukan perintah Allah yang keberapa dari ke-10 perintah Allah? Yang ketiga, mengapa penting menghormati orang tua kita? Dapat? Iya, mereka menjaga kita. Bagus, itu salah satunya. Anak-anak diam. Nanti kita ada video tentang anak dan orang tuanya, ya. Nanti kita saksikan video anak tentang orang tuanya, bagaimana anak dan orang tuanya. Judul ceritanya, videonya, yaitu Ibu Ikhlaskan Mata Ini Untuk Muna. Nanti kita tonton videonya dengan dengan baik-baik, dengan teliti, ya.
kita tadi telah menyelesaikan video tentang Muhammad Baya. Kemudian Bapak bagi dua kelompok ya, kelompok satu dan kelompok dua. Itu ada pertanyaan di depan tuh, nanti tolong dikerjakan ya. Sudah paham? Ayo kerjakan. Pertanyaan ada di depan. Dan anak selanjutnya berikutnya kita membaca kitab suci ada di depannya di layar ya. Tolong baca. Nanti kemudian ada pertanyaannya. Tolong silakan dibaca. Lihat di depannya. Kalian harus banyak baca. Tadi kalian sudah membaca di kitab suci kan? Kemudian ada pertanyaan Bapak yaitu di sisi kelompok pendalaman pesan kitab suci. Yang tolong dilihat, langsung diskusikan kelompoknya. Ayo silakan. Dilihat pertanyaannya. Langsung diskusi kelompok, langsung dikerjakan, silakan. Baiklah, anak-anak, Bapak memilih salah satu kelompok untuk membaca diskusi kelompok tadi. Nah, kelompok yang ini Bapak sungguh, silakan baca pertanyaan, langsung dijawab, langsung dibaca. Mengapa si anak penulis bisa merasa malu terhadap ibunya? Karena ibunya buta. Nomor kedua, bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya pulang sekolah? Sedih. Ya.
Mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang bagus, belajar keras agar bisa keluar dari rumah. Ya. Ketika mengirim surat sup hangat dan ingin bertemu cucu-cucunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang lagi, membuat anaknya kaget. Ya. Apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Bercerita tentang seorang ibu yang memberikan mata pada anaknya. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Sedih dan menyesal kepada perbuatannya. Sekarang kelompok yang ini lagi Bapak Sembuh membaca diskusi kelompoknya tadi ya. Silakan dibaca diskusi kelompoknya hasilnya. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua, ayah dan ibu? Ya. Menurut tegas kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Taat dan menghormati orang tua. Ya. Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu. Berkata kasar. Ya. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Berbicara sopan. Ya. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua, supaya bahagia dan panjang umur. Dengan baik anak-anak yang berikut, Bapak membaca kesimpulan yang mengenai pelajaran kita tadi ya, supaya anak-anak paham. Dan ke depan, Bapak membaca, kalian membaca lagi pun boleh ya. Kesimpulannya, yang pertama, orang tua adalah orang yang menjadi pengajar bagi kelahiran kita di dunia. Ibu yang mengandung dan melahirkan, ayah yang menjaga, mencari nafkah dan hidup kita sekeluarga. Yang kedua, keluarga kita yaitu ayah, ibu, mungkin juga kakek dan nenek, paman, bibi dan kakak. Menjadi lingkungan pertama di mana kita bertumbuh. Mereka menjaga, merawat dan membimbing kita tahap demi tahap dalam perkembangan hidup kita. Semuanya mereka lakukan agar anak-anaknya sehat, dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang baik serta berguna. Betapa bahagianya kita menjadi anak mereka. Ya, yang kedua ya. Yang ketiga, mereka telah membimbing, mendidik, menasihati serta mendoakan anak-anaknya. Kita layak menghormati serta mematuhi petuah mereka. Sebagai anak yang baik, tentu kita akan berusaha untuk menunjukkan hormat dan bakti kita kepada mereka, terutama ketika mereka berusia lanjut, sakit-sakitan dan tidak kuat lagi. Ketika kita masih bayi, mereka bercita-cita sambil menimangmu sebagai berkat. Mereka pun menjadi berkat bagi anak-anaknya. Maka kelak ketika mereka telah berusia lanjut, kita pun akan menjadi berkat bagi mereka. Yang keempat, dari waktu ke waktu kita semakin dewasa. Hal itu berarti juga ayah dan ibu kita bertambah usia, bahkan berusia lanjut menjadi kakek dan nenek. Orang tua akan memberikan hasil jerih payah berupa barang jasa, harta benda dan segala milik mereka untuk anak-anaknya. Betapa bahagianya mereka apabila mereka dapat mewariskan kebaikan kepada anak-anaknya.
Ya. Yang kelima, yang baik yang berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Nah, ini dalam kitab suci juga ada. Perintah Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan sebagai tanah terjanji. Namun Tuhan tidak sanggup lagi menempuh perjalanan jauh, maka anak-anak mereka lah yang harus melayani mereka. Santo Paulus juga mengingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena dosa demikian hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini di Efesus pasal 6 ayat 1-3. Ada di dalam teks juga ada tentang menghormati orang tua. Kemudian yang keenam, orang tua adalah pendidik utama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua mempunyai keterbatasan dalam mendidik. Mereka dibantu oleh para guru di sekolah, para pemimpin gereja serta para pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin negara atau pemerintah. Kita layak mentaati dan menghormati peranan dan pelayanan mereka yang telah membantu kita tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, anak-anak yang menghormati, melayani dan memuliakan kedua orang tua akan mendapat berkat berlimpah. Tuhan menjanjikan keselamatan, memulihkan dosa, kesukaan, pengabulan doa, panjang umur dan kebahagiaan. Yang berbeda Bapak ada pertanyaan, ya. Pertanyaan ini untuk kalian. Boleh dijawab siapa yang tahu lah. Saya di depan juga ada, ya. Apakah kamu tahu mengenai ajaran menghormati orang tua, termasuk salah satunya dari keseluruhan Allah? Ya atau tidak jawabannya? Ya. Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu? Ya. Bagus. Apakah kamu pernah membuat orang tuamu merasa sedih karena kamu tidak menghormati mereka? Ya, bagus. Pesan Bapak lain kali jangan menyedihkan orang tua lagi, ya. Kali ini adalah terakhir ini Bapak ada tes matematik untuk kalian, ya. Di depan ada pertanyaan, silakan dijawab. Kelompoknya, ya. Dijawab. Mana yang betul? Silakan kerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, sudah selesai. Kamu selesai? Ya, bagus. Yang ini sudah selesai? Ya, bagus. Satu ya. Baiklah, kita sudah selesai belajar. Sebelum pulang, kita doa dulu, ya. Siapa yang mau doa, silakan dari depan. Kemudian Tuhan Bapa dan Roh Kudus